Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Rahayu, yang saya hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada hari ini, Kamis tanggal 28 November tahun 2024, KPK akan menyampaikan press release dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji terkait paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah, yang kemudian menjadi BTP Semarang, dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Asep. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Jubir, Mas Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kalian. Mas Desa, Pak Jubir, yang saya hormati dan saya banggakan jurnalis. Pada kesempatan sore hari ini, tanggal 28 November tahun 2024, akan kami sampaikan terkait proses penyidikan salah satu perkara yang ditangani KPK, yaitu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Dirjen Perkeretaapian yang dilakukan oleh tersangka Saudara H, tersangka Saudara EP, tersangka DM, dan tersangka BP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah, yang kemudian menjadi BTP Semarang, dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau huruf B kecil, dan atau pasal 11 dan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa untuk kepentingan penyidikan, KPK telah memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi lainnya, serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara ini merupakan pengembangan perkara dari OTT, ya, atau pemberian suap oleh Saudara Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu Saudara Bernard Hasibuan selaku PPK bersama-sama dengan Saudara Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP kelas 1 Semarang. Adapun konstruksi perkaranya sebagai berikut. Bahwa tersangka H adalah Ketua Kelompok Kerja atau Pokja pengadaan untuk paket peningkatan jalur kereta api R33 kilometer 700 sampai dengan 82+00 antara Lampegan sampai dengan Cianjur atau MYC tahun 2022 sampai dengan 2023. Bahwa tersangka H selain menjadi Pokja paket di atas, yang bersangkutan Pokja paket pekerjaan lainnya di Direktorat Jenderal Perkeretaapian seperti di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahwa Saudara SPH selaku PPK telah divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Saudara SPH juga dihukum membayar denda 300 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Bahwa Saudara SPH selaku PPK telah datang menemui tersangka H berkoordinasi terkait arahan dari Saudara HT untuk pengaturan pemenangan atau plotting pemenang penyedia jasa lelang pekerjaan Lampegan Cianjur dengan memberikan sebuah kertas berisi catatan tangan dari Saudara SPH yang berisi rincian plotting pengaturan. Jadi sudah diatur apa yang akan melaksanakan tersebut. Jadi mereka telah menuliskan paket pekerjaan ini khususnya pengganti apa yang akan melaksanakan. Lelangnya ada, tapi sudah direkayasa, bukan duluan seperti itu. Pemenangnya penyedia jasa
tertentu untuk pekerjaan Lampungan Cianjur yang kurang lebih isinya sebagai berikut. 1, paket 1 saudara E dan saudara H, kemudian PT RRY, paket 2 saudara MH dan PT TM, paket 3 saudara AST dan PT NTL, dan paket 4 saudara FAH dan saudara WP dari PT PK. Bahwa pengaturan yang dilakukan oleh tersangka H dan Pokja dilakukan melalui pertemuan dengan calon penyedia jasa. Jadi sudah bertemu dulu lebih dulu sebelum diadakan lelang, gitu, seperti itu ya. Di daerah Bandung Hilir diantaranya untuk memenangkan PT RRY milik saudara DRS. Konstruksinya sebagai berikut, bahwa saudara DRS meminta saudara WAM agar menghubungi saudara H selaku ketua Pokja untuk menanyakan mengenai besaran nilai HPS yang akan dipakai dalam dokumen penawaran. Jadi HPS-nya dibocorkan dulu ya, harga perkiraan sendirinya itu sudah dibocorkan terlebih dahulu sehingga si penawar bisa tahu berapa dia harus melakukan penawaran, seperti itu. Kemudian bahwa saudara DRS meminta saudara WAM agar membuat nilai penawaran PT RR turun sebesar 16% dari nilai HPS, gitu ya. Turunkan dari nilai HPS-nya sehingga kelihatan nanti penawarannya bisa lebih kecil dibanding yang lain. Yang berbeda dari permintaan saudara SPH, bahwa saudara WAM juga meminta saudara H informasi mengenai besaran harga penawaran dari rekan-rekan yang memasukkan penawaran. Jadi rekan-rekan yang lain, perusahaan yang lain itu penawarannya dilihat berapa penawarannya, sehingga dia menurunkan lebih kecil gitu. Karena istilahnya penawaran yang lebih kecil nanti kan yang akan disetujui. Bahwa saudara WAM membuat 2 penawaran dengan besaran harga penawaran turun 20% dari HPS. Dan satunya lagi turun 16% dari nilai HPS. Sambil menunggu informasi bocoran harga penawaran rekanan lainnya dari saudara H. Bahwa saudara H menginformasikan jumlah penawaran yang masuk dalam proses lelang hingga nilai penawaran PT RR tetap di angka turun 16% dari nilai HPS. Bahwa atas perbuatan pengaturan lelang, Pokja mendapatkan fee atau dari saudara DS sekurang-kurangnya sebesar 321 juta rupiah. Dengan perincian sebesar 100 juta rupiah sudah diserahkan kepada saudara WAM secara langsung pada saudara H selaku ketua Pokja. Kemudian sebesar 221 juta rupiah direncanakan akan diberikan langsung oleh saudara WAM kepada saudara H di Semarang pada saat libur lebaran tahun 2023. Tapi tidak jadi dilaksanakan karena ada kegiatan tangkap tangan oleh personel KPK di Semarang. Bahwa pada saat menjadi pekerjaan lainnya, tersangka H juga menerima fee untuk perbantuan memenangkan paket pekerjaan lainnya di DJKA Kemenhub dengan rincian sebagai berikut. Uang 100 juta rupiah juga yakni pada saat menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan JGSS 6. Uang sebesar 20 juta rupiah pada saat menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan di Makassar. Penanganan amblesan di kilometer 95 antara Pangkep dan Baru. Uang sebesar 80 juta pada saat menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan di Piro. Sebesar 30 saat menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan di perlintasan Sebidang dan Sumatera. Pada saat menjadi anggota Pokja untuk paket pekerjaan JGSS 2, uang sebesar 50 juta rupiah pada saat menjadi anggota Pokja, saudara BP. Uang sebesar 50 juta rupiah pada saat menjadi anggota Pokja, paket pekerjaan JGSS 5 diterima dari Kapokja, saudara BP. Uang sebesar 240 juta pada saat menjadi ketua Pokja untuk paket pekerjaan di pembangunan jalur ganda kereta api lintas Mojokerto sepanjang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti, penyidik menemukan adanya dugaan perkara tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara H selaku ketua Pokja, pengadaan untuk paket pekerjaan peningkatan jalur kereta api R33 menjadi R54 kilometer 76 plus 400 sampai dengan 82 plus 000 antara Lampegan Cianjur atau MYC tahun 2023 sampai dengan 2024 di lingkungan BTP kelas 1 Bandung bersama-sama dengan saudara SPH selaku PPK pada BTP kelas 1 Bandung tahun 2023
sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199. Tersangka EP bahwa yang kedua, tersangka EP bahwa saudara EP adalah Ketua Pokja Pengadaan untuk Pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa dan Sumatera tahun 2022. Bahwa saudara EP selain menjadi Pokja Pengadaan untuk Pekerjaan Perbaikan Perlintasan Sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022 juga di Pokja paket pekerjaan lain di Dirjen Perkeretaapian seperti di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahwa yang menjadi PP pengadaan untuk pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera adalah saudara FAD. Bahwa saudara FAD telah divonis, jadi ini telah lebih duluan ya rekan-rekan ditangani perkaranya. Selama 4 tahun penjara dengan denda 200 juta, subsidiar kurungan 4 bulan perkara korupsi pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang Jawa dan Sumatera tahun 2022. Bahwa saudara FAD yang memerintahkan kepada saudara EP untuk pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022 agar dimenangkan PT KA PM. Ya. Bahwa PT PM adalah anak KAI yang mendapatkan paket pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera tahun 2022 saat saudara FAD menjadi PPK-nya. Bahwa saudara HAM, staf PPK memberikan dokumen teknis lelang. Nah ini jadi kecurangan-kecurangan itu pasti ada dokumen-dokumen yang dibocorkan. Jadi kemudian ada dokumen teknis lain-lain yang dibocorkan gitu ya, supaya si yang akan ikut lelang ini sudah memiliki gambar terkait misalkan besaran biayanya, besaran anggarannya, atau spesifikasi yang diminta seperti itu. Dokumen teknis persyaratan lelang ada RKS dan RAB, HPS, dan lain-lain kepada saudara YI, staf PT KAPM dan saudara HAM yang membantu menyusun dokumen lelang atas dasar jasa dari saudara HAM, kemudian menerima uang 100 juta rupiah dari saudara P di PT KAPM di salah satu rumah makan Konstring di daerah stasiun Gondangdia di Jakarta ya tempatnya. Bahwa saudara EP selaku ketua Pokja meminta kepada saudara FAD untuk segera upload dokumen persiapan pengadaan untuk pekerjaan tersebut dan meminta tim Pokja melakukan evaluasi yang lebih mendetail terhadap dokumen penawaran dari PTBA karena saat itu PTBA berada di urutan pertama karena penawaran yang diajukan lebih rendah. Tadi kan saya sebutkan biasanya yang lebih rendah itu penawarannya bisa itulah yang diterima salah satunya. Dari PT KA PM sehingga selanjutnya tim Pokja menyatakan PTBA menjadi gugur pada tahap evaluasi penawaran teknis. Jadi ketika ada perusahaan lain yang misalkan lebih bagus penawaran dan lain-lain justru karena sudah ada konspirasi jadi digugurkan ya di sini digugurkan pada saat tahap evaluasi penawaran teknis gitu ya. Bahwa atas perbantuan pengaturan lelang Pokja perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jawa dan Sumatera menerima imbalan dengan rincian uang 100 juta rupiah dari saudara HM dan uang 4. Bahwa pada saat menjadi Pokja di paket pekerjaan lainnya, saudara EV juga menerima fee untuk perbantuan memenangkan paket pekerjaan lainnya di DJ Hub dengan rincian berikut. 1. Atas pengaturan lelang JGSS menerima uang 100 juta untuk pekerjaan amblesan di 5 antara baru Takalasi MY 2023 menerima uang sejumlah 125 juta. Ketiga, untuk memenangkan PT IPA pekerjaan kereta api lintas Jawa kilometer 37+800 sampai dengan kilometer 4+800 antara sampai dengan sepanjang lintas Surabaya Solo menerima uang senilai 60 juta rupiah. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Edi Purnomo EP selaku ketua pekerja pengadaan paket pekerjaan perbaikan perlintasan sebidang wilayah Jakarta, Jawa dan Sumatera tahun 2022 dan selaku PPK Ditjen Perkeretaapian berupa penerimaan hadiah atau janji dari saudara YI dan saudara P dari PT KAPM. Kemudian juga melanggar sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf A B
dan 11 Undang-Undang 399 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Yang ketiga, tersangka BP. Saudara BP adalah Ketua Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Jalur Ganda KA Elevated antara Solo Balapan Kadiviro kilometer 104 plus 900 sampai dengan 106 plus 900 JGSS 4 MJC tahun 2022 sampai 2024 dan paket pekerjaan lainnya di lingkungan BTP kelas 1 Semarang. Bahwa pengaturan yang dilakukan oleh saudara BP dan Pokja pengadaan untuk memenangkan VT IPA milik saudara DRS pada paket pekerjaan pembangunan jalur ganda KA Elevated antara Solo Balapan Kadipiro kilometer 104 plus 900 sampai dengan kilometer 106 plus 900 JGSS 4 MJC tahun 2022 sampai dengan 2024 antara lain sebagai berikut. Bahwa Pokja menerima arahan dari pimpinan agar paket pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh PT IPA milik saudara DRS. Ya, jadi awal sudah ditentukan pemenangnya siapa. Pokja berkoordinasi dengan PPK yaitu saudara DM terkait upaya memenangkan PT IPA milik saudara DRS. Bahwa saudara BP pada saat rapat Zoom persiapan lelang paket pekerjaan JGSS 4 tersebut memberikan arahan kepada seluruh anggota Pokja agar bisa paket pekerjaan JGSS. Bahwa saat Zoom tersebut saudara BP juga memberikan arahan agar plotting yang sudah dibuat untuk paket JGSS 2, 3, 4, dan 5 jangan sampai meleset dan harus menang sesuai plotting karena merupakan titipan dari pimpinan. Nah ini jadi untuk JGSS sekian, 1, 2, 3, 4, 5, jadi sudah ada pemenang-pemenangnya gitu sebelum lelang dilaksanakan. Bahwa pada saat belum tahapan pemasukan dokumen penawaran di proses lelang, anggota Pokja yakni HP dan EBS memberikan asistensi dan koreksi terhadap dokumen penawaran teknis termasuk metode kerja kepada saudara WAV dari pihak PT IPA di Hotel Ramada Suite Solo. Bahwa harga penawaran dari PT IPA diminta untuk menurunkan harga penawarannya agar mendapatkan harga penawaran terendah sehingga bisa menang lelang. Jadi dilihat dulu penawaran yang lainnya. Nah, ketika sudah tahu diminta supaya PT IPA ini penawarannya karena nanti biar penawarannya menjadi paling rendah. Bahwa pada saat saudara BP menjadi anggota Pokja DJKA Kemenhub mendapat arahan untuk menggunakan perusahaan atau orang tertentu terkait paket pekerjaan di Kementerian Perhubungan yaitu saudara HT Prasarana Perkeretaapian. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Layanan Pengadaan. Bahwa terkait dengan paket pekerjaan pembangunan jalur ganda kereta api elevated antara Solo Balapan Kadipiro kilometer 104 plus 900 sampai dengan 106 plus 900 JGSS 4 MYC 2022 sampai dengan 2024, Pokja pengadaan mendapatkan fee atau kewajiban dari DRS sebesar 0,5% dari nilai kontrak setelah atau kurang lebih sekitar 800 juta rupiah. Jadi 0,6% itu 0% itu 800 juta rupiah. 1% berarti 1,6 miliar. 1%-nya. 100%-nya berarti 160 miliar. Nah, begitu. Menghitung. Atau kewajiban yang sudah diterima Pokja sekurang-kurangnya dengan rincian saudara BP selaku ketua Pokja sebesar 100 juta rupiah. Tadi yang dari 800 itu ya dibagi-bagi. Saudara H selaku sekretaris Pokja sebesar 80 juta rupiah. Saudara EP selaku anggota Pokja sebesar 80 juta